luar biasa, tetap semangat karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya udah untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Kasih tos kanan kirinya, katakan kita harus mengecam dan melihat kebaikan Tuhan. Ayo, yang depan harus dapat, yang belakang juga harus dapat. Puji Tuhan, kita membagikan kebahagiaan dari Tuhan kita. Haleluya. Yes. Kami bersyukur.
Tuhan meliputi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima sukacita daripada Tuhan. Yang mau terima sukacita daripada Tuhan bersama kita katakan amin. Berikan pujian buat Tuhan Yesus. Wow, sekarang lebih banyak. Biarlah teman-teman kita juga datang bersama-sama untuk bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita kembali kasih tos yuk, kanan kiri, depan belakang. Kita mau kasih berkat sukacita yang karena Dia berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Kasih senyuman yang terbaik buat kalian. Dasarnya Allah kita, Dia percaya atas semua kekuatannya. Dia yang percaya atas setiap perbuatannya. Haleluya. Ya Tuhan, kami kembali datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita kembali ke dalam Tuhan. Tuhan, kami menyiapkan hidup kami. Kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kembali datang kepada Tuhan. Janji-Mu Tuhan.
kami punya itu datangnya daripada Tuhan. Dan banyak hal yang sudah kami lalui dalam tahun ini, sampai di bulan 9 September ini, kami percaya kekuatan Allah terus ada atas kami. Kami percaya bahwa Allah akan memampukan kami melalui tahun ini dengan baik, karena kami percaya Engkau Allah pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, mengembalikan hormat pujian bagi nama Allah saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah Dia yang terbesar buat hidup kita. Sampai di tahun ini udah lewati setengah tahun ternyata kita ya, di bulan September udah mau akhir bulan, dikit lagi mau Natalan. Kita percaya bahwa terkadang ada hal-hal yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Ternyata kok sepertinya Tuhan tuh seolah-olah, Tuhan itu sepertinya itu tidak mau menjawab doaku. Pernah gak Bapak Ibu berpikir bahwa ketika Allah seolah-olah itu sedang berdiam diri. Ketika Allah seolah-olah itu aku sudah berdoa Tuhan, tapi kok gak ada kemajuan. Aku udah berlutut, aku udah berusaha, tapi kok gak ada tindakan daripada Tuhan, gak ada mujizat terjadi. Yuk kita buka sama-sama. Ternyata Tuhan Yesus pun pernah Dia berdiam ketika ada yang meminta tolong kepada Dia. Buka sama-sama di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan cepat buat Bapak Ibu sekalian. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wow. Ketika saya dalam beberapa waktu yang lalu juga ketika saya merenungkan, Tuhan saya sudah berdoa, Tuhan saya sudah berusaha, Tuhan saya sudah apa yang Tuhan mau saya sudah lakukan gitu ya. Tapi kok seolah-olah ini Tuhan kok diam dalam kehidupan pribadi saya, kok seolah-olah Tuhan gak lakukan apa-apa gitu loh. Seolah-olah Tuhan diam, kenapa sih? Apa sih maksud Tuhan gitu ya. Saya bertanya-tanya seperti itu juga. Gak tahu Bapak Ibu pernah gak bertanya seperti itu? Kenapa kok sepertinya Tuhan diam ya? Gak lakukan apapun. Dan Yesus juga pernah lakukan itu. Ketika seorang perempuan Kanaan datang kepada Dia, coba bayangin, katanya, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengangkat kita terlebih dahulu. Ini akan satu perikop sebenarnya, satu ini 21 sampai 24. Cuman saya akan mengupasnya pelan-pelan. Yaitu Yesus pada waktu itu dia pergi ke situ, dia pergi ke Tirus, ke daerah Tirus dan Sidon. Dia itu hanya untuk menenangkan diri, mau istirahat istilahnya. Yesus hanya mau istirahat ketika dia udah capek, udah lelah pelayanan, dia mau istirahat. Udah, aku pergi ke situ. Aku pergi ke daerah Sidon. Aku pergi ke sekitaran Tirus dan Sidon itu. Aku mau bersembunyi, aku mau ada di dalam rumah, aku mau diem di situ, mau istirahat total. Kalau kita bandingkan di dalam Markus, di sana dikatakan bahwa Markus 7 di sana dikatakan ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus, dan ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahui. Kita melihat di situ. Ternyata tidak ada. Dia mau supaya semua orang diam-diam supaya dia bisa relax karena dia perlu istirahat. Saya melihat di situ. Tapi ternyata apa? Ada seorang yang wanita di situ datang
kiri, perempuan kanan itu datang ke daerah itu dan berseru, "Tuh, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Berarti seorang yang belum percaya kepada Yesus, dia sudah menyatakan, mengimani bahwa Yesus adalah anak Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangankan kerasukan setan, coba ya. Kerasukan setan itu pasti dia akan ngamuk-ngamuk. Dia mungkin bisa aja terjun payung, terjun bebas, atau dia bisa masuk ke dalam sumur, atau dia dan lain sebagainya. Namanya orang kerasukan. Anak sakit aja nih, demam tinggi atau stek, apa yang terjadi? Kewalahan, kita takut luar biasa ya. Ada kasus kemarin waktu bulan lalu ya, kalau nggak salah, ada satu teman kita di tempat ini, anaknya stek, dia masuk rumah sakit dan dia berkata, "Wah yang tolong, wah yang anakku stek." Wah, dia sambil nangis-nangis, saya bilang, "Udah cukup, jangan nangis, saya mau langsung lihat." Akhirnya saya meluncur ke rumah sakit dan sampai sepanjang jalan saya katakan, "Tuhan, anak ini selamat, Tuhan, anak ini selamat." Saya punya iman bahwa anak ini selamat, dan puji Tuhan, sampai di sana Tuhan pulihkan. Walaupun memang agak lambat pemulihan yang Tuhan kerjakan. Saya melihat di sini, jangankan seorang ibu yang anaknya kerasukan, yang stek aja luar biasa takutnya, betul? Apalagi ibu ini udah berapa lama, saya nggak tahu, di sini nggak jelaskan. Udah berapa lama anak ini sakit kerasukan setan. Dan ibu ini berdoa untuk anaknya. Dia bukan untuk diri dia sendiri, tapi untuk kesembuhan anaknya. Dan Yesus berkata bahwa apa yang Tuhan tidak menjawab. Bukan hanya, "Oh nanti ya Bu, sabar." Tidak. Tapi Yesus tidak menjawab sama sekali. Dia hanya mungkin dalam pikiran saya, "Oh Yesus cuma menoleh doang, ngelirik doang." Enggak jawab sama sekali. Enggak, "Nanti ya Bu, sabar." Enggak. Tapi Yesus hanya diam. Kadang-kadang kita merasakan, "Tuhan, aku ini butuh pertolongan Engkau loh. Aku ini udah sampai mau tenggelam loh Tuhan. Tapi kok Tuhan kok gak ada respon sih?" Tuhan hanya mau diam, tunggu, diam, dia hanya lihat. Dan apa yang terjadi? Tindakan apa yang dilakukan oleh murid-murid di sekitarnya? Murid-murid Yesus berkata, "Guru," lalu murid-muridnya datang, ayat 23. 23b. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, kepada Yesus di sini artinya suruhlah ia pergi dan mengikuti, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Sampai-sampai istilah kata muridnya juga, "Guru, tolong dong, engkau ngomong apa kek supaya itu perempuan nggak teriak-teriak, nggak terus-terusan minta, nggak terus-terusan. Engkau katakan apa?" Tapi Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya. Jawab Yesus ayat 24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kenapa? Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang, hanya kepada umat Israel. Di sini ketika saya melihat kembali, ternyata orang Kanaan ini, perempuan Kanaan itu adalah anaknya Hem, cucunya Nuh. Di dalam Kejadian 9 ayat 18 sampai 18, 22 dan 27. Orang inilah yang tinggal di daerah Kanaan. Mereka merupakan keturunan dari penduduk Palestina sebelum daerah itu dikalahkan dan dipimpin oleh Yosua pada waktu itu. Waktu itu orang Kanaan dianggap akan membawa pengaruh buruk terhadap orang Israel. Jika dilihat pada teksnya, maka karena orang Israel itu, mereka itu menyembah kepada dewa-dewa. Mereka menyembah kepada Baal, yaitu mereka adalah orang-orang Yunani, mereka bangsa Siro-Fenisia. Mereka itu berbahasa Yunani dan non-Yahudi, bukan adalah orang Israel. Di sana mereka itu secara terus-terusan mereka bukan menyembah kepada Allah, tapi mereka menyembah kepada Baal. Mereka menyembah kepada patung. Secara sosial ekonomi, orang Yunani merupakan kalangan orang yang kaya pada waktu itu. Sementara penyebutan bangsa Siro-Fenisia adalah untuk membedakan dengan orang Libya Fenisia yang Kartego. Orang Fenisia ini berasal dari Kanaan. Kehidupan keagamaan orang
Siro Venesia adalah penyembah berhala Baal yang dewa kesuburan dan dewa penyembuhan, yaitu Melek, Adonais, dan Esyamun. Itu yang saya lihat, saya baca. Dan Yesus menekankan bahwa aku datang untuk orang-orang yang hilang, tapi itu bangsa Israel. Dalam artian di sini Yesus belum mau untuk mengambil tindakan untuk sembuhin. Karena apa? Dia punya konsep pemikiran sendiri. Kalau aku menyembuhkan wanita Kanaan ini, nanti orang-orang di lingkungannya itu, lingkungan sekitar, masyarakatnya itu akan menghujat Yesus. Dan Yesus pikir belum saatnya. Kalau dia sembuhin, sedangkan para penduduk di situ itu menyembahnya kepada Baal, kepada dewa, ada dewa penyembuh di situ, maka yang terjadi apa? Yesus akan kena getahnya juga seperti itu. Jadi, tapi di sini saya sangat melihat bahwa perempuan Kanaan ini menyatakan bahwa Yesus ya Tuhan, anak Daud. Berarti di sini dia menyatakan bahwa aku percaya engkau memiliki mercy, engkau memiliki anugerah dari Allah Bapa untuk memberkati semua orang. Perempuan ini menyebut Yesus dengan frasa anak Daud. Kalau menurut unsur rohaninya itu, perempuan ini mengenal, dia itu mau mengubah hidupnya untuk mengenal lebih dalam lagi kepada Yesus. Karena dalam konteksnya di sini mujizat Yesus yang sudah dilakukan oleh Yesus itu sudah terjadi dan kabarnya itu semakin terdengar ke bangsa-bangsa. Tapi Yesus masih berdiam. Apa yang terjadi? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus sama sekali tidak menjawab. Dalam bahasanya Yesus mungkin udah biar aja terjemahannya. Dia tidak menjawab apa-apa. Yesus tidak menjawab apa-apa. Sekalipun Yesus tidak menjawab apa-apa, namun di sana ada keingintahuan Yesus terhadap perempuan ini, Kanaan ini. Apakah dia sungguh-sungguh mau datang lebih dalam lagi kepada dia, meminta pertolongan kepada Yesus atau tidak? Yesus mau menguji perempuan ini, apakah dia sungguh-sungguh atau tidak. Dan ayat selanjutnya, ayat 25 dikatakan di sana bahwa tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Dan kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Wah, kita jangan berpikir, saya ketika membaca ini saya katakan, waduh, masa iya sih Tuhan mengatakan bahwa roti itu yang dimakan anak-anak jatuh atau sebelum anak-anaknya kenyang, istilah kata, diberikan kepada anjing. Wah, dalam artian kita, bahasa anjing buat orang lain itu sangat kurang ajar, betul ya? Dalam pendidikan kita Indonesia, kata anjing itu enak gak kira-kira? Gak enak, ya. Sebel gitu ya. Di sini namun dikatakan Yesus, tetapi ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjingnya ini enggak intonasinya enggak gini. Tidak patut roti ini disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Enggak. Itu intonasi yang wah, ngajak berantem nih, ngajak ribut nih, ya kan? Tidak. Tapi Yesus mengatakan tidak patut. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
Jadi ada intonasi, ya, ada intonasi di sini yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangankan roti, makanan anjing aja udah mahal. Lebih mahal dari makanan manusia. Perawatan anjing coba lebih mahal, lebih mahal. Salonnya aja lebih mahal dibandingkan salon manusia sebenarnya. Jadi, tapi kita nggak mau kan dikatakan dasar gitu ya. Ginilah, ya nggak mau pastinya. Tapi perawatan anjing itu luar biasa. Dan Yesus tidak menyamakan perempuan Kanaan ini seperti anjing. Anaknya yang kerasukan itu seperti anjing, tidak. Tapi Tuhan menggambarkan bahwa anak-anak terlebih dahulu, jadi umat pilihan Allah terlebih dahulu yang dilayani. Namun saya ketika membaca penelaahnya lebih dalam lagi, karena orang Kanaan itu tadi menyembah kepada dewa penyembuh, ya. Dewa penyembuh itu ternyata perempuan ini dewa penyembuh itu adalah roti dalam ayat ini diumpamakan adalah kehidupan, dan anak-anak merupakan bangsa Israel. Roti itu disediakan, artinya roti itu disajikan di atas meja dan hanya boleh dimakan oleh anggota keluarga, yang termasuk anggota keluarga adalah orang-orang Israel. Nah, orang Yahudi sering menyebut orang non-Yahudi sebagai anjing. Dalam bahasanya digunakan itu bukan untuk binatang beneran, bukan. Yang berarti anjing itu adalah anjing yang kecil, anjing peliharaan, yang anjing itu dirawat juga di sana. Jadi ada mengibaratkan bahwa ada perawatan juga kepada anjing tersebut. Namun faktanya bagi orang-orang Siro-Fenesia, anjing itu merupakan binatang yang sangat baik dan melambangkan dewa kesembuhan dari Siro-Fenesia yang dapat memberikan kesembuhan, yaitu dewa Esyamun. Wow. Jadi ada satu pemahaman yang berbeda, tapi tetap sama sih sebenarnya. Anjing di pemahaman orang Yahudi adalah tetap dirawat, tetap dikasihi. Tapi kalau buat bangsa yang Siro-Fenesia ini, anjing itu merupakan binatang yang sangat baik dan melambangkan dewa kesembuhan. Jadi walaupun makanya perempuan Kanaan ini berkata bahwa benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remahnya yang jatuh dari meja tuannya. Nggak apa-apa deh, makan remah-remahnya aja. Bapak Ibu pernah makan biskuit? Ya. Kadang kan kalau kita makan biskuit ada remah-remahnya ya. Nah itu namanya remah-remahnya. Nggak apa-apa deh, anjing itu makan remah-remahnya. Yang penting dia selamat. Wah, luar biasa sekali pemahamannya wanita Kanaan ini. Walaupun cuma cipratannya istilahnya, tetap bisa sembuh. Selain karena apa? Karena anjing secara menurut pengetahuan, menurut kepercayaan orang Siro-Fenesia, anjing kecil itu melakukan penyembuhan dengan cara menjilat luka penderita. Benar ya, kita juga tahu itu ya di Indonesia ya. Jadi di sini penggunaan kata anjing selain untuk ungkapan kasar dari orang Yahudi, ternyata juga merujuk kepada kebiasaan kegunaan pada orang Siro-Fenesia itu. Jadi sebenarnya Yesus tidak bermaksud untuk menghina perempuan ini. Namun kita melihat di sini, ya, misalnya luka nggak sembuh. Kalau zaman saya nih ya, saya kecil di kampung, ya, di kampung Cina, di Parung. Itu ada kampung Cina. Di kampung Cina itu ada pelihara bagong. Tahu bahasanya bagong ya? Ada pelihara bebek, sampai anjing pun ada. Wah, ketika pelihara anjing, saya jatuh gitu, naik sepeda, saya jatuh, bungsrut apa tuh bahasanya ya, luka di lutut, nggak sembuh. Namanya kalau luka di lutut itu kan lama ya sembuhnya, karena engsel, jalan, jatuh, ya udah bergerak terus tuh, lutut berair lagi. Terus bapak saya bilang gini, udah sana, deketin tuh anjing katanya. Mau ngapain Pak? Biar dijilatin sama anjing. Gubrak, bukannya sembuh malah kuman semua. Entah kalau anjingnya bersih ya mending ya. Kalau anjingnya sikat gigi bagus ya. Kalau anjingnya kagak
sikat gigi. Aduh, bahaya itu. Sembuh kagak, lodoh iya. Jadi saya kan enak aja. Berarti anjing itu harus dirawat. Nah, berbeda dengan orang Syro-Fenisia ini. Dia melihat bahwa anjing itu adalah dewa penyembuh. Dia bisa menyembuhkan sakit. Nah, di sini saya hanya melihat bahwa ternyata kegigihan seorang ibu untuk pemulihan anaknya luar biasa. Dia sampai berlutut di sana dikatakan. Jadi kata remah-remah dalam ayat 27 ini yang aslinya adalah hanya udah serpihan roti itu gak apa-apa deh. Yang penting bisa sembuh. Maka jawab Yesus kepada ibu ini, "Hai ibu, imanmu besar, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anak itu menjadi sembuh. Wah, luar biasa sekali. Ketika saya melihat di sini, saya membaca kembali, Tuhan benar juga ya. Ketika Tuhan berdiam diri, ketika Tuhan gak ngadakan apa-apa buat hidupku, apa sih maksudnya Tuhan? Maksud Tuhan adalah ketika dia berdiam diri, dia mau tahu sejauh mana engkau punya komitmen di dalam Tuhan. Apakah ketika engkau tidak dibela oleh gereja? Apakah engkau tidak ditolong oleh gereja? Apakah engkau ketika tidak ditolong oleh sesama teman-teman di gereja, engkau ngambek, gue sebel sama gereja ini, gue sebel sama orang-orangnya. Kenapa gue gak diperhatiin? Gue sebel sama Tuhan. Gue mendingan pindah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mau melihat seorang Kanaan yang belum percaya, belum benar-benar melihat mujizat terjadi, tapi dia sungguh-sungguh datang dan menyatakan, "Yesus, engkau anak Daud." Di sana dikatakan bahwa udah menyatakan bahwa benar bahwa Yesus anak Daud itu melakukan mujizat. Dan tidak sampai situ aja. Yesus masih stop, masih tunggu komitmen daripada seorang perempuan ini. Respon. Yesus mau melihat respon dari seorang perempuan ini. Apa responnya? Perempuan ini sampai sujud dengan posisi di mana dia menyentuh tanah. Dia menyentuh tanah, "Tuhan, tolong anakku. Aku udah gak bisa lagi berpikir apa. Aku udah gak bisa harus buat apa Tuhan." Dia menyentuh tanah. Dan apa yang terjadi? Yesus katakan tadi. Maka Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, baiki, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Di sini saya melihat bahwa ternyata hanya satu ketika Tuhan Yesus sepertinya seolah-olah tidak menjawab doa kita. Masuk kamarmu dan berkata, "Tuhan tolong." Berseru kepada Tuhan, "Tuhan tolong. Tuhan tolong." Gak yang lain. Gak datang kepada orang lain, tolong. Gak datang kepada yang lain, tolong. Tapi datang kepada Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, mau bersama-sama berdoa, besar hati bersama, bahwa menyatakan bahwa Tuhan tolong. Hari ini aku perlu Tuhan. Kalaupun belum terjawab hari ini, besok engkau harus berdoa lagi. Tuhan tolong. Doakan terus sampai itu mujizat terjadi, sampai Tuhan tergerak hatinya untuk menolong. Terkadang manusia kita berkata, "Aduh, gue udah males deh, udah doa sama Tuhan, udah gue jungkir balik sama Tuhan, udah gue berusaha, ternyata masih kayak gini-gini aja hidup gue. Udah deh, gue ke orang pintar aja deh, supaya gue cepat sembuh." Coba orang pintar itu dia lulusan apa loh? Dia bukan S1, S3 atau dia justru SLR mungkin ya. Hati-hati. Hati-hati ketika engkau sedang dirundung masalah, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga. Sepertinya tidak ada jalan keluar, datang kepada Yesus, tetap berseru. Walaupun sepertinya Tuhan seolah-olah sedang berdiam, Tuhan mau ada respon apa di balik itu semua. Tuhan mau sejauh mana engkau meresponinya. Tuhan mau apakah engkau hanya stop sampai situ, apakah sudah selesai, tidak. Tapi Tuhan mau kita tersungkur. "Tuhan, tolong saya. Tuhan, adakan mujizat buat saya." Maka engkau akan melihat dan
kepadamu itu, pergilah, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anak itu sembuh. Ini hal yang kedua yang Yesus tidak datang langsung untuk menjamah anak yang sakit itu sembuh. Tapi Yesus hanya berkata, jadi sesuai dengan iman. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Gunung apa yang ada di hadapanmu hari ini? Doa, doa, imani. Pasti Tuhan akan menjawab. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus. Yang Yesus mau, yang Tuhan mau dalam hidup kita, respon di dalam kehidupanmu. Ketika engkau sudah lama ikut Tuhan Yesus, sudah tahu tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, apa responmu? Apakah engkau ketika dalam masalah engkau lari pada hal yang lain, kepada Allah-Allah yang lain? Tapi ketika engkau lari kepada Allah Bapa di surga, engkau akan melihat dan Yesus akan berkata, jadilah sesuai dengan iman. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Ambil waktumu sejenak di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang kau hadapi pada hari-hari ini, tapi firman ini sungguh luar biasa. Ketika saya merenungkan, ketika seolah-olah Allah berdiam, Allah nggak bikin apa-apa buat hidupku, tapi sebenarnya Allah melihat sejauh mana engkau mau terus berharap, berserah kepada Dia, sejauh
yang secara manusia ingin istirahat di Tirus Sidon, sebuah kota yang jauh dari Yerusalem, tempat di mana Yesus berada awalnya. Tidak ada orang Yahudi di sana, tetapi seorang wanita Sirofenisia, yaitu orang Kanaan, datang meminta supaya Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan, dan anak perempuannya sangat menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Yesus adalah anugerah bagi semua orang. Kebaikan Yesus adalah anugerah yang dinyatakan. Yesus menjawab permohonan dari perempuan ini, sekalipun tidak di tempat yang tepat. Kesembuhan itu dinyatakan bagi perempuan, anak perempuan ini, sekalipun Yesus tidak berada di bait Allah, tidak berada di rumah Allah. Karena kebaikan anugerah Tuhan tidak ada dibatasi dengan tempat apapun. Saudara, kalau saudara percaya, waktu saudara sedang menderita, anakmu mengalami sakit, keluargamu sedang bergumul, yakinilah waktu engkau memohon di kamar saudara, waktu engkau memohon di rumah saudara, waktu engkau memohon di tempat yang jauh sekalipun, tidak ada orang percaya sekalipun, doamu akan dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, perempuan Kanaan ini bukan orang percaya, tetapi Yesus menjawab permohonannya. Karena kebaikan Yesus adalah anugerah bagi setiap orang. Dan memang akhirnya perempuan ini percaya kepada Yesus dengan memanggil Yesus Anak Daud. Itu artinya Yesus Juru Selamatku. Saudara, ada lompatan iman yang besar dari perempuan ini. Dari seorang penyembah Baal, seorang penyembah dewa anjing, menjadi penyembah Allah yang benar. Yesus menjawab permohonannya. Itu berbicara mengenai bahwa waktu Tuhan menyatakan kebaikan anugerahnya bagi saudara saya, Tuhan gak pernah memandang, oh engkau sudah begitu rohani hidupmu, oh imanmu sudah begitu besar, oh kamu sudah jadi Kristen sudah puluhan tahun. Enggak, itu semua hanya anugerah. Waktu saya dan saudara percaya, maka penyataan kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Tidak bicara waktu. Oleh karena itu, kalau di antara saudara yang sedang bergumul hari ini, kalau ada di antara saudara sedang menderita hari ini, kalau ada di antara saudara sedang punya pengharapan permohonan yang besar kepada Tuhan hari ini, kalau ada keluarga, famili, sahabat, teman saudara yang berhalangan hadir secara onsen di rumah Tuhan hari ini, namun percaya bahwa dia Yesus adalah Tuhan yang sebenarnya, maka kebaikannya akan dinyatakan. Haleluya. Saudara yang sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, taruh tanganmu di depan dada. Saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah secara online, taruh tanganmu di depan dada. Tuhan, sesuai firman-Mu hari ini, begitu dahsyatnya Engkau. Kebaikan-Mu yang sejati adalah anugerah bagi setiap orang. Setiap orang yang sedang menderita, setiap orang yang sedang bergumul lalu percaya kepada Yesus Juru Selamat, hari ini nyatakan kebaikan-Mu Tuhan, yang saat ini sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang berkekurangan, Engkau menyatakan Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala kebutuhannya dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami kelemahan, Engkau kuatkan kembali dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang berduka Tuhan, Roh Kudus
dengan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena di antara anak-anakmu yang datang kepadamu memohon pertolongan, namun mereka masih malu, merasa minder. Saya orang yang berdosa, saya orang yang tidak bermoral, saya orang yang tidak sopan, saya bukan orang yang rohani. Tetapi hari ini firman-Mu menjawab, bagi para siapa yang percaya Yesus Juru Selamat, kebaikan Tuhan akan dinyatakan, dan terjadilah itu bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berdoa di dalam nama Yesus. Dari layar monitor media sosial, hamba berdoa setiap orang yang mengalami sakit disembuhkan, setiap orang yang sedang menderita dipulihkan, memberikan kemenangan. Oleh karena semuanya bersumber dari kebaikan anugerah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hidup kami terus akan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Tetap semangat, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, dan ini merupakan minggu kedua di bulan September. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, secara khusus saya teringat bagaimana nanti mulai 2 minggu lagi panitia Natal sudah mempersiapkan ya segala proses yang harus dipersiapkan untuk kegiatan Natal kita, karena ini penting sekali Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kita bersyukur buat ibadah hari ini, dan luar biasa kita beri tepuk tangan bagi saudara sekalian. Haleluya. Haleluya, adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, amin. Walaupun sebagian besar sudah capek lelah mungkin ya kemarin ya, tapi kita bersyukur karena kita mendukung satu bagian dari keluarga kita, keluarga Allah, yaitu keluarga Bapak Pendeta Rudi Martianus yang melangsungkan proses pernikahan bagi putranya. Saya selalu mengatakan sebagai seorang bapak rohani, nanti kita gantian, amin. Nah, jadi jangan usah khawatir, nanti kalau Pak Vin, Ibu Yuni mau mantu, kita juga gotong royong lagi, amin. Haleluya. Nanti kalau Pak Saktiman, Ibu Suki mau mantu, kita juga gotong royong lagi. Nah gitu kira-kira ya. Nah seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Ya termasuk Pak Hero, Ibu Wanti, nanti kalau punya mantu juga nanti kita gotong royong lagi ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi Pak Asep, Ibu Lili juga termasuk. Semuanya lah kita gantian gotong royong ya. Amin. Jadi nggak usah khawatir. Jadi waktu Bapak Ibu kemarin capek lelah, itu adalah investasi kebaikan. Amin. Jadi orang baik pasti akan mengalami kebaikan. Amin. Haleluya. Ya, jadi tidak ada yang pernah sia-sia. Ya, Tuhan pasti berkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersuka cita hari ini. Oleh karena itu, mari kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Persembahan bisa diberikan secara manual atau ditransfer melalui rekening BCA atas nama GSC Citaraya nomor 00230999494. Kami khususkan nanti yang akan melayani dalam persembahan kolektan Ibu Esther Ririn dengan Ibu Yena yang minta tolong ya Bapak Ibu sekalian, bisa maju ke depan ya. Ya. Sekali lagi kita akan berdoa untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Segala hormat, pujian hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami.
Tuhan, terima kasih hari ini kami ingin kembali belajar menyenangkan hati Tuhan, bersyukur karena Tuhan baik bagi kami melalui persembahan. Biarlah Tuhan persembahan ini akan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menopang jalannya pekerjaan Tuhan yang dilakukan dalam gereja ini. Tuhan berkati hamba-hambamu, anak-anakmu, dan kami percaya waktu menyatakan memberikan persembahan dengan sukacita, maka berkat akan dinyatakan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kegiatan sepekan kita dari hari Selasa hingga Kamis tanggal 12 hingga 14 September 2023 adalah komunikasi pastoral online atau onset. Jadi kalau onset nanti ada janjian pertemuan Bapak Ibu sekalian ya. Lalu di hari Jumat 15 September 2023 itu jam 6 sore ada latihan ibadah raya kedua, maksudnya adalah ibadah tunas remaja dan remaja. Lalu jam 7 malam ada latihan ibadah raya pertama, ibadah raya umum. Lalu jam 20 atau jam 8 kita doa bersama-sama. Lalu Sabtu 16 September 2023 itu adalah kegiatan persiapan ibadah pelayanan. Lalu Minggu 17 September Bapak Ibu sekalian adalah ibadah raya ya. Pertama jam 8, lalu setengah 9 ada ibadah raya anak dan ibadah terus remaja-remaja jam 10 pagi. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun minggu kemarin ya. Nama-namanya ada di antaranya itu adalah Yonatan Kristianto, lalu Saudari Kemala Putri. Hari ini sebetulnya ada Ibu Yaya Siti Hafsah ya, Mama Gauri, rupanya berhalangan hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedangkan yang lain nanti ucapkan minggu depan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Secara khusus saya ingin mengajak kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Lalu yang kedua adalah bahwasanya saya ingin mengajak kita mulai kembali mengadakan doa bersama keluarga. Secara khusus saya sebagai gembala juga tentunya ini membutuhkan komitmen kita bersama masing-masing ya. Kalau pada waktu pandemi atau COVID itu terjadi ada makna, ada hikmah ya. Keluarga kumpul ya setiap malam dan berdoa, pujian penyembahan luar biasa. Nah sekarang keadaan situasi sudah aman ya, tidak ada lagi pandemi ya, artinya tidak terjadi di mana-mana orang kena COVID ya. Jangan situasi zona nyaman ini membuat kita tertidur, tapi kembali kita mau doa bersama ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, biarlah Tuhan akan memberkati kita sekalian pada hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita akan berdiri bersama-sama hari ini dan kita memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi Ibu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur bagi Ibu Tuhan. Di penghujung ibadah ini Tuhan kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus menyatakan kebaikannya bagi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu secara khusus untuk keluarga kami yang berulang tahun, Yonatan Immanuel Kristianto, Saudari Kemala Putri, Ibu Yayang, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati hidup mereka. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk persiapan yang akan dilakukan oleh panitia Natal, untuk proses kegiatan-kegiatan Natal.
ada waktu yang cukup, biarlah Tuhan akan menolong. Tuhan campur tangan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu hari ini. Menyerahkan setiap umat-Mu, jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan mimpin memelihara hidup mereka. Tuhan campur tangan. Kalau di antara mereka Tuhan yang sedang membutuhkan pekerjaan, Engkau menyediakan pekerjaan yang tepat. Kami berdoa menyerahkan mereka yang membutuhkan tempat tinggal. Engkau sediakan yang terbaik ya Tuhan. Mereka yang membutuhkan, oh Tuhan, keuangan yang cukup untuk belanja rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya. Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang melimpahkan. Kami berdoa menyerahkan kepadamu Tuhan, umat-Mu dalam mata pencarian mereka. Mereka yang berdagang, mereka yang bekerja di kantor, di pabrik perusahaan, mereka membuka warung makan, membuka toko material, membuka Tuhan dan bisnis kuliner, mereka yang bekerja secara wira swasta, apapun juga yang dikerjakan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Bahkan mereka yang terbatas oleh karena fisiknya, sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan secara khusus, Engkau Tuhan memberkatinya. Sebab Tuhan, kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Engkau hiasi. Terlebih kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Biar Tuhan akan berkati senantiasa. Sebelum berpisah satu yang dengan yang lain, Tuhan kirim mimpin kami dipercayakan tiba di rumah dengan selamat, bahkan melanjutkan aktivitas pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Seluruh sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini ke Tuhan. Datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya! Yang percaya mari kita katakan.